Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori konversi bilangan floating point ke biner dan sebaliknya. Kita langsung aja masuk yang pertama. Itu ada satu pendahuluan. Konversi bilangan floating point ke biner dan sebaliknya merupakan konsep dasar dalam pengolahan bilangan real di dalam sistem komputer. Bilangan floating point digunakan untuk merepresentasikan angka yang sangat besar atau sangat kecil yang tidak dapat direpresentasikan dengan menggunakan bilangan bulat biasa atau integer. Representasi ini didasarkan pada format standar, yaitu IEEE 754 yang mengatur cara bilangan floating point direpresentasikan dalam bentuk biner. Yang kedua, itu adalah konversi bilangan floating ke biner dan sebaliknya. Konversi floating point adalah proses untuk mengubah angka desimal ke dalam bentuk biner yang digunakan oleh komputer dengan standar IEEE 754. Ada dua format utama dalam IEEE 754, yaitu single precision 32 bit dan double precision 64 bit. Nah, yang single precision 32 bit terdiri dari 1 SIG dengan kode S 1 bit untuk menentukan tanda bilangan 0 sama dengan positif dan 1 sama dengan negatif. Yang kedua ada eksponen dengan kode E, menyimpan eksponen dalam bentuk bias 127 untuk signal precision. Yang ketiga ada mantisa dengan kode M, bagian pecahan normalisasinya bisa 1M. Lalu ada double precision 64 bit terdiri dari 1 SIG dengan kode S 1 bit untuk tanda bilangan 0 sama dengan positif, 1 sama dengan negatif. Eksponen dengan kode E 11 bit untuk menyimpan eksponen dengan bias 1023. Yang ketiga ada mantisa dengan kode M 52 bit untuk menyimpan bagian desimal pecahan normalisasi. Lalu kita masuk yang ke bagian ketiga, itu konversi floating point ke biner. Misalnya kita ingin mengkonversi bilangan 11.275 ke dalam format biner IEEE 754 single precision 32 bit. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pisahkan bagian bilangan bulat dengan pecahan 11.275 terdiri dari 11 bilangan bulat dan 275 pecahan. Yang kedua adalah konversi bilangan bulat ke biner. Konversi 11 desimal ke biner menggunakan pembagian berulang. 11 bagi 2 sama dengan 5 sisa 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi hasilnya adalah 11 desimal sama dengan 1011 biner. Yang ketiga itu adalah konversi pecahan 0275 ke biner. 0275 dikali 2 sama dengan 0,55 diambil 0. 0,55 kali 2 sama dengan 1,1 ambil 1. 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2 diambil 0. 0,2 kali 2 sama dengan 0,4 diambil 0. 0,4 kali 2 sama dengan 0,8 diambil 0. 0,8 dikali 2 sama dengan 1,6 diambil 1. Lalu yang keempat adalah gabungkan hasilnya. 11,275 desimal sama dengan 1011.01001 biner. Normalisasi bilangan ke bentuk 1M dikali 2E. 1011.01001 biner sama dengan 1011.01001 biner dikali 2 pangkat 3. Komponen IEEE 754 single S 0 positif. Eksponen E 3 ditambah 127 sama dengan 130 sama dengan sekian. Mantisa M sisipkan pecahan setelah titik sehingga 23 bit itu sekian. Dan yang ketujuh itu representasi IEEE 754. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk yang keempat. Itu adalah konversi biner ke floating point. Misalkan kita diberikan representasi biner IEEE 754 32 bit seperti ini. Nah, langkah-langkahnya adalah 1. Pisahkan komponennya. SIG S 0 positif, eksponen E itu 1,0000010 itu biner sama dengan 13. Eksponen sebenarnya adalah 130 dikurang 127 sama dengan 3. Mantisa M sisipkan angka 1 di depan mantisa.
1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 biner. Lalu yang kedua ada rekonstruksi bilangan. Bentuk bilangannya 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 biner dikali 2 pangkat 3 sama dengan 1, 0, 1, 1 dikali 0, 1, 0, 0, 1 biner. Nah, yang ketiga itu konversikan ke desimalnya. 1, 0, 1, 1 biner sama dengan 11, 0,01001 biner sama dengan 0,275, jadi hasilnya adalah 11,275. Nah, di sini ada contoh hasil akhir dari floating point ke biner I754. Inputnya adalah 11,275, hasilnya outputnya sekian. Dan contoh hasil akhir dari biner ke floating ke point, inputnya ada sekian dan outputnya adalah 11,275. Lalu yang kelima itu adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, dengan mengikuti format IEEE 754, bilangan 11,275 dapat dikonversikan ke biner dan direpresentasikan dalam bentuk floating point 32 bit. Proses konversi ini melibatkan normalisasi, perhitungan eksponen dengan bias, dan pemecahan bilangan menjadi tanda, eksponen, dan mantisa. Nah, terima kasih. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung. Dan saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.